Dan mengapa Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia? Untuk apa? Allah itu sudah maha sempurna. Allah itu sudah maha kuasa. Allah itu sudah maha pengasih, maha penyayang. Lalu buat apa Allah menciptakan manusia? Untuk apa sesungguhnya? Jadi kalau kita belajar ilmu ma'rifat tentang 7 martabat alam. Jadi Allah yang ada di alam ahadiyah, di alam wahidiyah, menyendiri di situ dengan segala kesempurnaannya. Beliau itu tidak bisa menikmati kesempurnaan. Maka dari 7 martabat alam itu, dari martabat alam yang pertama turun ke martabat yang kedua, turun ke martabat yang ketiga, sampai akhirnya turun ke martabat alam yang ketujuh yang disebut dengan insan kamil. Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada penggalan pernyataan Allah yang sering kita dengar dalam Quran surat At-Tin, tetapi banyak yang salah kaprah memahaminya. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan insan. Insan ini spesifik, mengacu kepada manusia. Yang sering diterjemahkan fi ahsani taqwim itu dengan terjemahan yang sangat sempurna. Pertanyaan selanjutnya, apa betul manusia itu sudah sempurna? Atau manusia ini makhluk yang memiliki potensi untuk bisa sempurna? Beda. Kalau sudah sempurna, ya berarti sudah mencapai titik akhir. Tetapi kalau manusia ini adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan, berarti harus mengalami proses evolusi. Itu sebabnya evolusi terjadi dalam 2 dimensi.
Yang pertama adalah evolusi fisik, yang kedua adalah evolusi kesadaran. Saya memahami dari ayat itu yang sudah sempurna itu adalah evolusi fisiknya. Jadi tujuan akhir dari penciptaan semesta raya ini adalah tubuh manusia. Sekali lagi, tujuan akhir dari proses penciptaan semesta raya ini adalah tubuh manusia. Itu sebabnya ada hadis qudsi yang menyatakan kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan itu ya mereka dapat mengenali aku. Jadi manusia itu secara fisik merupakan tujuan akhir dari proses penciptaan alam semesta. Makanya tidak ada lagi evolusi fisik. Karena secara fisik ini sudah sempurna. Di mana letak kesempurnaannya? Letak kesempurnaannya adalah karena tubuh fisik ini kendaraan terhebat yang dititipkan kepada manusia agar manusia bisa mencapai kesempurnaan. Kalau kita mengenal istilah malaikat, malaikat itu ya satu bagian saja sebagai malaikat. Kalau kita mengenal istilah syaitan, iblis, itu juga satu komponen saja, syaitan, iblis. Tapi kalau kita berbicara manusia, di dalam satu unsur ini yang bernama manusia terdapat banyak komponen. Allah bersama manusia, malaikat bersama manusia, syaitan bersama manusia. Itulah kesempurnaannya manusia. Makanya manusia bisa berada di alam manapun. Manusia bisa menembus alam malakut, alam jabarut, bisa menembus alam-alam tinggi, tapi manusia pun bisa menembus alam-alam rendah. Ada yang senang bergaul dengan hantu? Ada. Ada yang senang bergaul dengan genderuwo? Ada. Ada juga manusia yang bisa menembus alam-alam yang tinggi, alam malakut, alam jabarut, bisa. Itulah kebebasan yang diberikan pada manusia, potensi yang diberikan pada manusia untuk mencapai kesempurnaan, sekaligus juga manusia kalau tidak bisa mencapai kesempurnaan bisa menjadi hina, lebih hina lagi daripada binatang. Makanya di ayat yang sama Allah mengatakan ya summa rodadnahu asfala safilin. Diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, tetapi manusia bisa turun mengalami degradasi. Summa rodadnahu asfala safilin. Begitu manusia tidak bisa menggunakan potensi untuk mencapai kesempurnaannya, dia akan jatuh, bahkan lebih jatuh daripada binatang-binatang yang lain. Kenapa begitu? Karena manusia ini secara fisik sudah mengalami proses evolusi yang sempurna dan tidak ada evolusi fisik lagi. Titik sampai di sini. Oleh karena itu, yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah
memanfaatkan potensi yang diberikan kepada kita ini untuk mengalami proses evolusi kesadaran. Itu. Mengapa harus mengalami evolusi kesadaran? Dan mengapa Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia? Untuk apa? Allah itu sudah maha sempurna. Allah itu sudah maha kuasa. Allah itu sudah maha pengasih, maha penyayang. Lalu buat apa Allah menciptakan manusia? Untuk apa sesungguhnya? Jadi kalau kita belajar ilmu ma'rifat tentang 7 martabat alam. Jadi Allah yang ada di alam ahadiyah, di alam wahidiyah, menyendiri di situ dengan segala kesempurnaannya. Beliau itu tidak bisa menikmati kesempurnaan. Maka dari 7 martabat alam itu, dari martabat alam yang pertama turun ke martabat yang kedua, turun ke martabat yang ketiga, sampai akhirnya turun ke martabat alam yang ketujuh yang disebut dengan insan kamil. Untuk apa? Karena beliau ingin menikmati kesempurnaan ciptaannya. Ayo, Allah pernah tidur? Enggak pernah. Allah pernah ngantuk? Ngantuk pun tidak, apalagi tidur. Karena beliau maha sempurna. Makanya dalam ayat kursi Allah menyatakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sudah sempurna. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Saking sempurnanya beliau, gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Siapa yang suka ngantuk dan tidur? Kalian. Lagi dengar saya kajian aja ngantuk. Lucu ya. Padahal niatnya dari rumah mau kajian, nyampe sini ngantuk. Bukan hanya ngantuk, malah tidur lelap. Kapan sih enaknya tidur? Kan ketika ngantuk. Betul? Allah tuh gak pernah ngantuk. Makanya Allah tidak pernah merasakan nikmatnya tidur. Maha sempurna. Kita ini diberi ngantuk supaya merasakan nikmatnya tidur. Makanya sebelum tidur, nikmat tidur, persembahkan dulu buah ngantuk itu kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena Allah menciptakan ngantuk, menciptakan tidur, itu untuk persembahan kepada beliau. Yang dibutuhkan Allah cuma 4. 1, lillah. Apapun yang kau lakukan karena Allah. Yang kedua, billah. Apapun yang kau lakukan harus bersama Allah. Yang ketiga, bismillah. Apapun yang kau lakukan harus atas nama Allah. Dan yang terakhir, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi persembahkan. Makanya sebelum tidur, persembahkan ya kenikmatan tidur itu kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita manusia itu untuk merasakan kesempurnaan ciptaannya. Makanya beliau turun ya ke martabat alam yang ketujuh sebagai insan
kamil. Kapan kalian merasakan enaknya makan? Ketika lapar. Betul? Coba. Kalau sudah kenyang, dikasih makan, enak gak? Gitu. Makanya makan yang enak itu yang sedikit. Ya, itu. Bikin sambal sacoet. Nikmat. Daseuran tuang. Betul gak? Iya. Kade tong nyambal deui. Yang berikutnya mah gak enak. Karena yang berikutnya tinggal nafsu. Makanya ketika makan enak, persembahkan enak itu kepada Allah. Allah hanya butuh kau sadar bahwa nikmat itu karena dia sedang merasakan kesempurnaan ciptanya, makanya persembahkan. Kalau kalian susah, ajak Allah. Persembahkan kesusahanmu itu kepada dia. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Aku pasrahkan seluruh masalahku kepadamu, karena engkaulah satu-satunya penolongku. Senang tuh kalau Allah diajak begitu. Makanya doa bukan ngajarin Allah supaya Allah ngikutin keinginan kita, tapi doa itu adalah memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah, biar Allah hadir billah beserta kita. Gitu. Kenapa ya masalah saya kok nggak kelar-kelar? Habis masalahnya dikekewek sorangan. Harusnya sertakan dia yang maha segalanya. Makanya kenapa ada pendapat dari orang-orang yang sudah tinggi kesadarannya, di tingkat kesadaran yang tinggi kita bisa menyelesaikan masalah bahkan tanpa upaya kita. Itu dulu banyak yang gak ngerti statement itu. Makanya dengarkan di YouTube saya menjelaskan tentang 7 jalan baru yang menakjubkan. Salah satu dari 7 itu adalah yang nomor 7. Apa itu? Mendapatkan sesuatu yang besar dengan upaya sesedikit mungkin. Makanya hidup itu bukan perjuangan. Hati-hati. Kalau kita memandang hidup itu sebagai perjuangan, ya apapun yang kau ingin dapat selalu harus dengan perjuangan. Karena filsafatmu yang keliru di pikiranmu menganggap hidup adalah perjuangan. Hidup itu susah dan penuh perjuangan. Kenapa sih tidak kita pandang hidup itu mudah dan menyenangkan? Bagi orang yang memandang hidup itu mudah dan menyenangkan, maka dia akan mendapatkan kemudahan dan selalu menyenangkan. Sebagian orang yang memandang hidup itu susah dan penuh perjuangan, mau teh manis saja harus penuh perjuangan. Jadi sebetulnya itu adalah like attracts like. Yang kau dapat dalam hidup tergantung sudut pandangmu terhadap hidup seperti apa. Makanya lihat ya, orang-orang yang negatif aja ya, sudut pandangnya terhadap kehidupan hasilnya negatif saja. Mohon maaf ya. Iya. Keluarga berantakan, ekonomi berantakan, tubuh fisik berantakan, pikiran berantakan, spiritual berantakan, semuanya berantakan. Like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Nah, bagus nggak berantakan? Bagus. Karena ketika berantakan itu menjadi indikator untuk kita bangkit. Kalau kita bisa membacanya. Bagus. Sakit bagus nggak? Bagus. Karena dengan cara itulah tubuh bicara kepada kita. Kata tubuh, tolong dong perhatikan saya. Tubuh sedang berteriak dengan rasa sakit supaya kita mengalami perubahan tentang cara hidup.
Tolong dong, kata lambung. Ini udah kepenuhan nih. Jangan dimasukin terus. Stop. Beri saya waktu 8 jam untuk memproses yang tadi sudah kamu masukkan. Ini jam 6 makan nasi goreng, jam 7 makan cireng, jam 8 makan kupat tahu, jam 9 kemudian makan bala-bala, jam 10 makan gehu, jam 11 mie ayam, jam 12 mie kocok, jam 1 nasi timbel. Ya amruk, timbullah penyakit namanya mah. Mah itu tidak selalu kurang makan. Mah itu sebetulnya menjejalkan makanan pada lambung. Akibatnya lambung mengalami kerusakan. Karena apa? Batas kemampuan lambung untuk menggiling makanan kolampaui. Sakit jadinya, ada luka di lambung. Ketika luka di lambung terjadi, maka lambung menimbulkan gas-gas yang tidak penting. Nah, gas itu kalau berakumulasi mendesak ke hati, mendesak ke jantung, sesek jadinya. Bagus gak sakit? Bagus, karena sakit itu tubuh sedang bicara. Nah, menjadi tidak bagus saat kita tidak mau mendengar apa kata tubuh lewat sakit itu. Saya menderita hidupnya, bagus? Bagus, kalau kau bisa menangkap makna di balik penderitaanmu, sebetulnya itu adalah semesta sedang mengingatkanmu. Ada sesuatu yang harus kau rubah. Ini yang terjadi sekarang ini, ketika kita sudah menderita, diam saja dalam penderitaan, tidak mau mengambil sikap untuk melakukan perubahan. Ngerti apa tidak? Jadi cobalah sekarang lillah, billah, bismillah, alhamdulillah, praktekkan dalam hidup. Karena Allah, bersama Allah, atas nama Allah, segala puji habis untuk Allah. Berkahnya mulai datang. Agama itu praktek. Dan kalau kita tidak mau mempraktekkan, ya nggak usah ngaji. Kalau ngaji hanya mengkoleksi pengetahuan, menjadi kolektor pengetahuan, gak usah ngaji. Ngaji itu sebetulnya kita mengumpulkan sejumlah pengetahuan untuk dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan ya percuma saja. Kalau sudah ngaji dengan saya, cirinya satu, badan jadi sehat. Satu, itu indikatornya. 2, pikiran menjadi bernas, cerdas. Emosi terkendali, spiritual meningkat, kesadaran terus menanjak. Terbaca dari sini oleh saya. Terbaca. Kalau jalan saja sudah tidak percaya pada diri sendiri. Dari jalannya udah kebaca itu. Dulu pertama ketemu saya jalannya begini. Udah ngaji dengan saya jalannya harus berubah. Berubah. Sedikit lebih kencang. Jalan aja lambat. Dandan lambat. Ngomong lambat. Mata berkedip lambat. Jadi spiritualitas itu harus membangun ya energisitas. Harus lebih energetik. Itu yang disebut dengan menua sekaligus juga mendewasa. Jangan menua itu kemudian menjadi kekanak-kanakan. Jangan menua itu menjadi melemah. Menua menjadi menguat apabila kita menua sekaligus mendewasa. Makanya di Quran surat At-Tin itu ada pernyataan yang sangat indah. Watin, watin, wazaitun. Demi tin. Apa sih tin itu? Wazaitun.
Tin itu ada di pohon zaitun. Mana pohon zaitun? Pohon zaitun itu tubuh kita. Ini kendaraan terhebat yang sudah diciptakan Allah untuk melakukan perjalanan, melakukan evolusi kesadaran. Dan di pohon zaitun ini ada tin, ada buah tin. Di mana diletakkan buah tin? Waturi sinin, waturi sinin. Tur itu gunung. Mana gunung? Ini bagian tertinggi dari diri kita, puncak kesadarannya manusia. Inilah tin kita. Inilah zaitun kita. Watin, wa zaitun, waturi sinin. Wahadal baladil amin. Temukan kota yang indah di situ. Temukan kota yang indah di situ. Keluar dari kampungmu. Bunuh egomu. Temukan kota yang indah di situ. Waturi sinin, waturi sinin. Karena pusat semesta ada dalam diri. Itulah yang kemudian ditekankan oleh Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan tubuhmu. Tujuan terakhir dari penciptaanku. Tidak ada evolusi setelah tubuh manusia. Tidak ada lagi evolusi. Karena apa? Tubuh ini sudah sempurna untuk memperjalankan kita menuju evolusi kesadaran. Mencapai sidrah al-muntaha. Itu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian perjalananmu akan jatuh ke lembah kebinasaan yang sangat mengerikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Kecuali satu orang yang beriman yang sudah terbuka penglihatannya kepada Allah. Yang kedua adalah wa amilus solihah. Tahu metode, tahu cara untuk mempergunakan tubuh agar kesadaran kita mengalami evolusi. Itu Quran surat At-Tin itu keren. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Falahum ajrun. Bagi mereka adalah zat Allah. Ajrun itu zarah. Zarah itu adalah zat. Falahum ajrun. Bagi mereka adalah zat Allah. Ghairu mamnun, yang tidak akan pernah ada henti-hentinya. Abadi, seabadi ilahi. Gitu. Paham? Ayo. Jadi evolusi fisik sudah selesai. Sekarang kita tinggal memperjalankan diri kita untuk mengalami proses evolusi kesadaran. Itu yang paling penting. Karena perbedaan kebahagiaan satu makhluk dengan makhluk yang lain terletak pada gradasi kesadarannya. Itu saja. Apa sih bedanya tumbuhan dengan hewan? Apa bedanya hewan dengan manusia? Perbedaannya adalah dalam gradasi kesadarannya. Makanya ketika manusia meninggal, manusia itu cuma dua kemungkinan. Satu, bisa memasuki alam tinggi. Yang kedua, bisa memasuki alam rendah. Alam tinggi ada tiga. Yang pertama adalah kembali menjadi manusia. Jadi kembali menjadi manusia, seburuk apapun nasibnya itu tetap alam tinggi. Karena alam tinggi yang kedua namanya alam dewa. Alam dewa yang tinggi. Alam tinggi yang ketiga alam dewa yang rendah. Jadi alam dewa ada dua, alam dewa tinggi, alam dewa yang rendah. Tetapi jangan mengira bahwa alam dewa lebih tinggi daripada alam manusia. Alam manusia adalah alam tertinggi di alam paling tinggi. Jadi menjadi manusia itu adalah tujuan akhir dari proses evolusi. Makanya banyak manusia yang tidak sadar menjadi manusia ini luar biasa.
Nah, ketika dia tidak bisa memanfaatkan sebagai manusia yang sudah di posisi alam tinggi, maka dia bisa jadi masuk alam rendah. Alam rendah ada 3, satu alam binatang, yang kedua alam hantu, dan yang ketiga yang disebut dengan alam neraka. Bisa paham? Nah, makanya ya, coba perhatikan surat Atin, surat Ad-Duha, dan surat Nasyirah itu satu paket. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Itu puncaknya. Makanya ciptakan sebab-sebab yang akan menimbulkan akibat yang baik di kehidupan yang akan datang. Makanya orang yang berkesadaran dalam hidupnya sekarang terus saja berupaya menciptakan sebab-sebab baik agar di kehidupan yang akan datang dia bisa menuai akibat-akibat baik. Dan orang yang berkesadaran tinggi tidak mau terjebak untuk menciptakan sebab-sebab buruk di kehidupan yang sekarang. Karena dia tahu sebab buruk akan menimbulkan akibat buruk di masa yang akan datang. Itulah proses evolusi. Ya, gitu. Makanya walal akhiratu khairun laka minal ula. Yang modalnya saat ini, modalnya di sini. Dan apa yang kita lakukan saat ini, itu yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Itu saja. Makanya dalam bahasa Quran disebut fastabiqul khairat. Berlari cepat menggapai kebaikan. Berlomba-lomba untuk melakukan sebab-sebab baik. Karena sebab baik pasti akan menimbulkan akibat yang baik. Itu saja. Dan jangan lupa ketika kita memberi, hati-hati. Itu memberi tidak memberi siapapun. Karena semua pemberian akan kembali kepadamu. Ketika kau memberi, sebetulnya kau sedang menciptakan sebab baik untuk menimbulkan akibat baik. Dan semua yang kau berikan pada orang hari ini, itu adalah untukmu sendiri. Makanya tidak ada pemberian kepada orang lain, tidak ada. Yang ada itu adalah pemberian untuk diri kita sendiri. Makanya orang yang pelit itu karena dia berpikir kalau dia memberi adalah memberi pada orang lain. Padahal sesungguhnya dia memberi untuk dirinya sendiri. Dia sedang menciptakan sebab baik untuk akibat baik bagi dirinya sendiri. Jadi saya heran aja kalau ada orang yang pelit. Dikiranya memberi itu buat orang lain. Tidak. Memberi itu untukmu sendiri. Karena semua yang kau berikan akan kembali padamu di masa yang akan datang. Tidak ada buat orang lain. Bahkan harus bersyukur ketika masih ada orang yang mau diberi. Karena kita menitipkan pemberian kita kepada mereka untuk dituai oleh kita di kehidupan yang akan datang. Bayangkan kalau tidak ada orang yang mau diberi. Ketika tidak ada orang yang mau diberi, maka tidak akan terjadi proses pemberian. Maka di masa yang akan datang kita tidak punya tabungan. Jadi sebetulnya orang-orang yang dihadirkan untuk diberi adalah bank tabungan kita. Di situ kita titipkan semua kebaikan kita untuk dikembalikan semesta kepada kita. Itu bank. Itu bank. Itu yang namanya tabungan kebaikan kita. Dan kalau tidak ada yang menampung, tidak ada pemberian. Jadi jangan sombong ketika kita bisa memberi. Karena apa? Karena pemberian tidak ada kalau tidak ada orang yang mau diberi. Makanya saya sering mengatakan, semoga yang diberi dengan yang memberi sama-sama berbahagia. Paham? Gitu. Karena kalau tidak ada orang yang mau diberi, kita pun tidak merasakan kebahagiaan.
karena kita tidak memberi. Justru ketika kita memberi, disitulah kita merasakan kebahagiaan. Jadi bahagia itu ada dua, pada yang diberi dan pada yang memberi. Dan siapa yang paling bahagia dari yang memberi dan diberi? Allah. Allah yang maha sempurna sedang merasakan kesempurnaan dari ciptaannya. Dan kesempurnaan dari ciptaannya itu ada dua. Satu ada yang memberi, yang kedua ada yang diberi. Makanya ketika kita bisa memberi, persembahkan pemberian kita kepada Allah. Dan ketika ada yang diberi, persembahkan rasa bahagia diberi kepada Allah. Itu yang disebut dengan syukur. Ini saya bicara dalam dimensi yang sangat berbeda dari pemahaman selama ini. Keren ya? Jadi sebetulnya Allah yang maha sempurna sedang menikmati kesempurnaan dari ciptaannya. Itu yang sering lupa. Makanya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, persembahkan semua kepada Dia. Ketika dipersembahkan pada Dia, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, maka saat itu kata Allah, kamu mengerti ya cara tadoru kepadaku. Makanya di dalam Quran dikatakan ud'ur rabbakum tadoruan wa khufyatan. Ajaklah Tuhanmu, satu, dengan penuh rasa hormat, yang kedua wa khufyatan, dan tersembunyi. Makanya ketika mengajak Tuhan jangan berisik. Jangan ngatur-ngatur Tuhan. Heningkan ciptamu. Heningkan ciptamu. Hening saja ciptamu. Saat hening cipta itu kan di sini pikiran. Makanya saat kita mengajak Allah, heningkan ciptamu. Karena ketika ciptamu hening, yang terdengar cuma suara Dia. Ketika ciptamu tidak hening, berisik, keruh, maka kita tidak berhasil mendengarkan suaranya. Paham? Makanya meditasi, gak usah minta apa-apa. Bahkan segala ritual yang kita lakukan pun kalau bisa hening cipta. Kita bisa mendengar kok. Suaranya jelas sekali. Ya? Gitu. Nah, sekarang bagaimana tahapan menuju pendewasaan diri itu? Baik, kita lihat ya. Tahapan awal yang harus kita lakukan adalah ini. Tahapan yang pertama adalah harus mengalami yang namanya kesadaran spiritual. Dari mana tahapan ini dimulai? Dari sebuah pertanyaan abadi. Siapa diriku? Dari mana aku berasal? Dan kemana aku akan kembali? Karena itu pertanyaan abadi yang disebut dengan pertanyaan sangkan paran. Itu yang disebut dengan ilmu sangkan paraning dumadi. Ilmu sangkan paran, itu pertanyaan abadi tentang diri. Itulah implementasi dari kalimat man robuka, dari malaikat munkar dan nakir yang harus dipertanyakan di dalam kubur. Sayang sekali banyak yang memahami pertanyaan di dalam kubur justru ketika sudah mati. Ya bagaimana bisa menjawab setelah mati? Lagi hidup aja kita belum bisa menjawab. Kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita. Yang ditanya oleh kita adalah jiwa kita. Siapa jiwa? Jiwa itu bagian dari ruh. Makanya di dalam jiwa itu ada dua. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dalam jiwa ada dua. Ada fujur, ada takwa. Kenapa ada? Karena jiwa dikasih dua pilihan. Tapi jiwa sudah dikasih pembimbing, Allah dan Rasulnya, Nurullah dan Nur Muhammad. Maka sang jiwa harus bisa melekat menyatu manunggal dengan Allah dan Rasulnya di sini, saat ini, sekarang. Itulah yang disebut dengan syahadat sejati. Makanya syahadat bukan sekedar ucapan, tapi syahadat itu adalah pengalaman spiritual. Pengalaman langsung
untuk bisa mengalami kesadaran spiritual. Siapa yang sudah syahadat di tingkat itu, maka dia sudah mengawali proses pendewasaan diri dengan kesadaran spiritual. Karena apa? Karena kesadaran itu akan tumbuh secara evolutif. Itu. Nah, kenapa ada orang menua tetapi tidak tumbuh kesadarannya? Nah, harusnya itu dipertanyakan. Ritual agama sudah dilakukan, bahkan rajinnya luar biasa. Buat apa melakukan ritual tanpa kesadaran? Buat apa? Memang kamu robot? Kamu itu manusia yang punya potensi untuk mencapai kesempurnaan, bukan robot. Bukan makhluk yang mekanistis, tapi makhluk yang dinamis, yang terus harus mengalami proses perubahan. Nah, proses perubahan itulah yang abadi, itu yang disebut dengan evolusi. Mulailah dari sini. Makanya beruntung sekali para sahabat yang sudah memulai proses evolusi kesadaran dari kesadaran spiritual. Makanya siapa yang sudah mengawali proses evolusi dari kesadaran spiritual, berikutnya hidupnya akan berubah 360 derajat. Ada yang mengatakan berubahnya 180 derajat, itu baru setengah. Berubah itu 360 derajat. Lihat saya semuanya. Kalau 180 derajat itu begini, saya asalnya di sini, membuat lingkaran setengah sampai di sini. Itu seberang-seberangan kalau 180 derajat. Kalau 360 derajat itu berarti dari sini ke sini kembali ke sini. Itu yang disebut dengan Idul Fitri, kembali ke fitrah. Menyadari siapa diri yang sebenarnya itu kembali ke fitrah. Karena sesungguhnya yang namanya manusia itu adalah makhluk cahaya, makhluk spiritual yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang belajar spiritual. Itu yang keliru. Jadi manusia itu makhluk spiritual, makhluk langit yang sedang dikaryakan di bumi. Bukan makhluk bumi yang sedang melakukan perjalanan ke langit. Oleh karena itu ada dua yang harus kita hormati dalam hidup. Yang satu adalah yang menjemput kita dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Satu lagi adalah yang mengantarkan kita dari bumi ke langit, yaitu guru spiritual kita. Makanya ada namanya Triratna yang disebut dengan 3 permata. 3 permata itu satu, memiliki seorang guru pembimbing yang bisa mengantarkan kita kembali kepada jati diri kita sendiri, yang bisa memutar 360 derajat. Yang kedua, punya metode untuk meniti ke dalam diri yang diajarkan oleh seorang guru. Dan yang ketiga adalah punya komunitas. Jadi punya komunitas itu sebetulnya sesuatu yang sangat mahal. Karena banyak juga yang tidak punya komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu sebetulnya komuni. Berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesadaran yang sama. Berkumpulnya orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama. Makanya kenapa kalian dengan saya ada kerinduan untuk bertemu hari ini? Karena kita sudah komuni. Kita sudah memiliki frekuensi yang sama. Kesadaran yang sama. Menuju arah yang sama. Ini namanya community. Makanya itu yang namanya Triratna. Yang pertama punya guru, yang kedua punya ajaran, yang ketiga adalah punya komunitas. Yang bisa terus menerus ya menjaga stabilitas dan kekuatan batin kita untuk mengarah pada tujuan yang sebenarnya. Nah, begitu kita sudah mengalami kesadaran spiritual pada tahap awal, kemudian kita mengalami perubahan dalam hidup 360 derajat. Ngerti ya? Bukan 180 derajat. Itu kembali ke fitrah. Kembali melakoni kehidupan dunia dengan berbekal nilai-nilai spiritual. Kembali menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Maka yang ketiga, terkuaknya berbagai fakta dan kebenaran tentang hidup. Betul nggak? Para sahabat merasakan nggak nih? Begitu mencapai kesadaran spiritual, kita mengalami perubahan hidup benar-benar berubah tuh. 360 derajat. Apa yang terjadi? Terkuak berbagai fakta. Terkuak berbagai kebenaran. Kenapa? Lihat saya semua. Karena kebenaran itu adanya di fakta.
Kebenaran tidak pernah bersembunyi di teori. Ada kabel, dikasih beda potensial, mengalir arus. Apa itu? Fakta. Ternyata ada arus mengalir dalam kabel. Buktinya listrik bisa, lampu bisa menyala. Fakta bukan itu? Fakta. Ilmuwan mencoba mencari cara untuk menjelaskan apa sih arus itu. Lahirlah seorang ilmuwan namanya Ohm. Makanya ya, arus listrik itu ya berhubungan dengan ohm, berhubungan dengan ampere. Itu nama-nama orang. Makanya arus listrik didefinisikan sebagai aliran muatan listrik persatuan waktu. Itu teori. Lahirlah orang yang lebih keren lagi namanya Drude, membuat teori kabut elektron tentang konduktor. Bahwa tembaga yang dipakai sebagai bahan kabel itu memiliki nomor atom 29. Di kulit yang pertama ada 2 elektron, di kulit yang kedua ada 8 elektron, di kulit yang ketiga ada 18 elektron, di kulit yang terakhir ada 1 elektron yang disebut dengan elektron valensi, yang disebut dengan free elektron, elektron bebas. Ketika dikasih beda tegangan timbul yang namanya medan listrik. Medan listrik menggerakkan elektron, timbul gaya listrik. Ketika ada gaya listrik, timbullah yang disebut dengan arus listrik. Itu teori. Apakah sebenarnya begitu? Belum tentu. Daripada tidak dijelaskan, dijelaskan oleh ilmuwan. Daripada teu aya penjelasan. Apakah teori tentang listrik yang sekarang dianut oleh manusia itu kebenaran? Bukan. Itu adalah persepsi manusia terhadap arus. Faktanya belum tentu seperti itu. Itu harus bedakan antara teori dengan praktek. Makanya sumber kebenaran adalah fakta, bukan teori, bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, bukan apa kata buku. Saya menjelaskan teori kepada mahasiswa. Kalau mahasiswa tanya sama saya, Pak, kenapa ada arus mengalir dalam kawat? Saya jelaskan seperti tadi. Bahkan saya jelaskan pakai matematika, saya jelaskan aspek kuantumnya, saya jelaskan aspek statistiknya. Mahasiswa terbelalak aja, oh luar biasa ya Pak. Ntar dulu, belum luar biasa, karena ini teori. Bisa jadi teori itu adalah halusinasi, bisa jadi. Karena sekedar memuaskan logika, memuaskan pikiran. Makanya kalau pikiranmu sudah terpuaskan oleh suatu penjelasan, jangan berhenti. Belum tentu penjelasan itu adalah yang sebenarnya. Itu kan persepsi si ilmuwan yang menjelaskannya. Ilmuwan tugasnya kok bikin teori. Lihat saya semuanya. Ini apa? Tangan. Tangan saya juga terbagi-bagi. Ada apa? Ada telunjuk, ada ibu jari, ada jari tengah, ada kelingking, betul? Ada lagi di sini pergelangan tangan, ada lagi bagian tangan atas, ada ketiak, banyak. Tapi kalau ditarik lebih dalam lagi, sebetulnya unsur pembentuknya kan satu aja, sel namanya. Yang luar biasa sel itu. Ya, sel itu, lihat saya semuanya. Sel rambut yang di atas kepala saya dengan sel rambut yang ada di alis saya, itu sama. Tapi begitu diletakkan di tempat yang berbeda, dia ternyata cerdas, ngatur dirinya. Begitu diletakkan di sini, ya tumbuhnya segini dari dulu. Saya nggak pernah cukur alis. Saya tiap sebulan sekali cukur rambut. Padahal sama-sama ini sel rambut, ini juga sel rambut. Diletakkan di tempat yang berbeda. Sel itu punya kecerdasan yang luar biasa. Yang ini nggak numbuh, yang ini numbuh terus. Pernah nggak kalian? Mau kemana? Mau cukur alis? Nggak pernah. Alisnya segini aja, paling juga nanti berubah warna dari hitam menjadi putih. Hebat nggak? Hebat. Tapi siapa yang mengatur sel itu?
Di dalam sel itu ada DNA. Di dalam sel ada kromosom, macam-macam bagian-bagian dari sel. Wah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, kita juga tidak mengerti secara fisik, rahasia fisik kita itu begitu dalam. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sebetulnya setiap satu sel itu memiliki satu DNA. Dan di setiap satu DNA tersimpan 3 miliar data yang tersimpan. Terbuat dari apa sel? Terbuat dari atom. Dan jangan mengatakan atom itu benda mati. Karena buktinya dia bisa menyimpan data. Ini HP yang kalian bawa-bawa kemana-mana. Saya tanya sama kalian semuanya. Ini benda hidup atau benda mati? Dan kalian mengatakan benda mati. Kenapa? Memang dia tidak punya kesadaran. Tapi coba, fotomu disimpan di mana? Video setahun yang lalu upacara pernikahanmu disimpan di mana? Bukankah disimpan di sini? Pertanyaannya, kok benda mati bisa menyimpan data? Kok otak kita bisa menyimpan data ya? Tersusun dari apa? Tersusun dari atom-atom. Atom membentuk molekul, molekul bentuk sel. Makanya kalau kita lari ke teori atom, ujung-ujungnya cuma apa? Dalam atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Kalian gak sadar, beli baju itu, yang kalian gunakan kan ruang kosongnya. Mahal-mahal beli baju, yang dipakai ruang kosongnya. Beli emas, yang dipakai kan ruang kosongnya. Beli cincin, makanya ada yang berguna, ada yang berharga. Tapi yang berguna tidak selalu berharga. Yang berharga tidak selalu berguna. Betul? Kalian beli karung, yang dibutuhkan apanya? Karungnya atau ruang kosongnya? Kan ruang kosong yang dipakai. Betul nggak? Coba beli karung beras, yang dipakai kan ruang kosongnya. Yang berguna kan ruang kosongnya. Dibeli nggak ruang kosong? Enggak. Yang berharga apa? Karungnya. Maka yang berharga belum tentu berguna. Kalian beli rumah pengen yang besar, yang kecil. Kenapa? Yang besar biar ruang kosongnya besar. Yang dibeli rumah apa ruang kosong? Rumah. Yang mahal? Yang dipakai? Ruang kosong. Kalian pergi ke dapur nggak pakai tembok kok. Yang kalian pakai di dapur ruang kosong. Betul nggak? Apa sih ruang kosong itu? Renungkan. Dan semua berasal dari ruang kosong kok. Ruang kosong menciptakan energi. Energi menciptakan materi. Materi jadi energi lagi nanti. Kembali ke ruang kosong. Apa sih ruang kosong itu? Jangan cuma ngomong aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngerti juga enggak? Betul enggak? Makanya kalian bernafas. Sekarang. Suatu saat kan kalian menghembuskan napas terakhir. Pergi kemana tuh napas terakhir? Ke ruang kosong. Apa ruang kosong? Di mana kalian tinggal nanti? Kan di ruang kosong. Apa sih ruang kosong itu? Renungkan. Kayaknya jangan ngomong banyak-banyak kalau nggak ngerti. Sebenarnya saya itu nggak malas ngomong kayak gini. Pengennya saya diam menjadi kursi ini kalian ngerti. Iya, daripada teriak-teriak ini. Tapi kalau saya diam, kalian nggak ngerti. Saya teriak-teriak aja nggak ngerti, apalagi kalau saya diam. Saya pengennya kalau kajian itu saya diam aja di sini. Senyum-senyum aja. Kalian langsung ngerti. Tiba-tiba pulang dari sini, wah saya udah dapat pencerahan tadi. Apa? Pokoknya semua yang ada di kepalanya Pak Saiful itu saya sudah ngerti semuanya. Saya pengennya begitu. Saya pengennya begitu, ya. Dan ternyata kita masih perlu perantara. Apa itu? Lihat saya semuanya. Saya sedang berkata, apa yang keluar dari mulut saya ini? Kata-kata itu energi, namanya gelombang mekanik.
Di sini tuh ada rapatan renggangan namanya gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal ini masuk ya, ada gerbang pada diri kalian namanya panca indera. Kalian lihat gerak saya dengan mata. Kalian lihat dengar suara saya dengan telinga. Bahkan kalian bisa merasakan suara saya. Nah, ini perantara, harus ada perantara yang menyampaikan ini. Sehingga semua data yang mengalir, informasi yang mengalir dari otak saya kemudian masuk ya lewat panca indera, diolah oleh otakmu itu. Sehingga tersimpan sebagian di dalam otak sebagai memori setelah diproses sebagai suatu pemahaman. Jadi namanya informasi. Informasi diakumulasi jadi pengetahuan. Jadi aja kalian kalau pulang dari sini ditanya, tadi Pak Saiful ngomong apa? Oh, yang diomongkan begini. Oh, bisa ngulang kan? Gitu. Aduh, keren banget sebetulnya. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan, kan begitu. Dikasih panca indera sebagai gerbang informasi, dikasih otak untuk mengolah informasi, dikasih memori untuk menyimpan informasi, kan luar biasa. Paham sampai sini? Lanjut dulu. Jadi terkuaklah fakta dan kebenaran tentang hidup. Nah, kan kalian juga menyadari ya, mulai terkuak sedikit-sedikit. Fakta-fakta yang dulu hanya sebatas fakta, sekarang menjadi kelihatan kebenarannya. Bahkan bisa sedikit yang menjelaskan. Karena apa? Karena sudah mengalami sebagai sebuah pengalaman. Nah, melalui berbagai pengalaman spiritual, rahasia tentang kehidupan dan alam semesta secara perlahan tersingkap. Dulu kan kalian lihat ruang kosong saja. Sekarang lihat ruang kosong tanpa batas, kalian bisa merasakan Allahu Akbar. Bisa merasakan akbarnya Allah. Betul? Meningkat gak kesadaran? Meningkat. Nah, tetapi begitu kesadaran meningkat, hati-hati. Risiko yang pertama dari orang yang sudah meningkat kesadarannya, yang pertama dia akan mengalami perasaan seakan-akan terlahir kembali. Betul nggak? Betul nggak? Asik kan? Coba setiap hari Rabu datang ke sini, pulang dari sini seperti lahir kembali. Setiap pulang dari sini seperti lahir kembali. Kenapa? Karena saya mengajak para sahabat semua untuk menjadi diri-diri yang baru. Bukan sekedar tubuh yang baru karena bertambah 1 hari, bertambah 2 hari, bertambah 1 minggu, bertambah 1 bulan. Tetapi kita menjadi diri-diri yang telah berevolusi, memiliki kesadaran yang baru. Makanya harusnya setiap manusia itu setiap saat mengalami pengalaman terlahir kembali. Apa cirinya? 1. Menyadari kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dilakukan di masa lalu. Coba, begitu kita terlahir kembali, ada nggak perasaan dalam diri kita? Oh, dulu saya sering melakukan ini, dan sadar kalau itu kebiasaan buruk. Menyadari kalau itu kebiasaan buruk dan tidak mau melakukannya lagi. Keren gak itu? Keren gak itu? Nah, itu naik tuh. Yang kedua, ada kekuatan dalam diri untuk berubah. Ternyata ya, hidup bersih, pikiran jernih, itu ternyata enak ya, gitu kan? Kenapa kalian merasakan enaknya? Kenapa? Karena pernah ngerasain kan pikiran keruh? Pernah ngerasain kan jiwa kotor seperti apa? Pernah merasakan bagaimana dampak dari suatu perbuatan yang buruk? Pernah merasakan kan? Ada yang salah nggak di situ? Ada yang salah nggak di situ? Gak ada. Makanya Tuhan itu tidak pernah menghukum. Allah itu hanya menyuruh, silahkan kamu mengalami pengalaman. Apapun pilihanmu akan ada akibat yang menyertaimu. Di situ kau akan belajar. Yang paling penting, setiap buah dari pembelajaran persembahkan kepadaku. Bisa kebayang gak? Seorang presiden kekuasaannya besar gak? Besar gak? Besar mana kekuasaan presiden dengan kekuasaan RT? RT punya kekuasaan tetapi dia tidak bisa mengubah apa-apa. Bikin peraturan RT aja gak diturut.
Tapi seorang presiden dengan kekuasaannya bisa bikin peraturan yang sangat besar dampaknya. Oleh karena itu, sangat berbahaya ketika seseorang punya kuasa yang tinggi, terlalu banyak memiliki keinginan pribadi. Bahaya nggak? Bahaya nggak? Sekarang saya mau nanya, presiden itu kuasanya seperberapanya Allah? Seperberapanya Allah? Gak ada apa-apanya. 5 tahun juga berhenti. Allah sang abadi, sang pemilik mutlak dari semesta raya ini punya kekuasaan yang maha kuasa. Bisa kebayang gak kalau Allah yang maha kuasa punya kepentingan pribadi? Kebayang gak? Bisa terbayang gak oleh kalian Allah yang maha kuasa dendaman? Kebayang gak? Bisa kebayang gak Allah yang maha kuasa baperan? Kebayang gak? Coba. Karena dia maha kuasa, maka dia membebaskan diri dari segala keinginan. Hati-hati ya. Saking kuasanya maka beliau membebaskan diri dari segala keinginan, terutama keinginan pribadinya. Maka beliau netral saja. Klub A bertanding dengan klub B. Dua-duanya juga berdoa sama Allah yang sama. Betul nggak? Ada yang minta bantuan dukun segala. Pokoknya samalah, intinya doa lah. Betul nggak? Si klub A pengen menang, si klub B pengen menang. Gak ada. Doanya ya Allah klub saya untuk hari ini gak apa-apa kalah juga. Gak ada. Dua-duanya pengen menang. Bingung gak Allah? Bingung gak Allah? Kalau beliau punya keinginan kan bahaya. Dengan kuasanya. Makanya beliau bebaskan dari keinginan. Pokoknya sok weh marahin. Sanu menang, yang rajin latihannya, yang bagus strateginya. Ya secara alami akan menang. Itulah proses seleksi alam. Di situ ada kejujuran. Dan Allah membebaskan diri dari keinginan saking maha kuasanya. Paham? Oke. Betul nggak sekarang? Ada kekuatan untuk berubah dalam diri? Ada nggak? Ada nggak? Nah, kalau ada, mulai kalian mendewasa itu. Ada perasaan terlahir kembali dan merasakan semakin dekat dengan kebenaran. Ada nggak itu? Walaupun mungkin belum sepenuhnya kita ini yang sampai di kebenaran, tetapi ada keinginan semakin dekat dengan kebenaran. Ada? Nah itu. Itu ciri-ciri bahwa kita sudah memiliki perasaan terlahir kembali. Yang luar biasa, tidak bisa kembali kepada keburukan yang lama. Gak mau lagi kembali pada keburukan yang lama, gak mau. Kenapa? Kenapa? Udah merasakan kan? Bagus gak melakukan keburukan di masa lalu? Bagus. Itulah kesempurnaan. Karena kalian tidak akan pernah bisa berubah kalau tidak merasakan. Itu yang disebut dengan dinamika. Itu namanya evolusi kesadaran. Makanya tidak boleh ada penghakiman. Biarkan semua berjalan. Biarkan semua berjalan. Karena di setiap pilihan ada sebuah risiko yang harus ditanggung. Kira-kira dari penjelasan yang ini, terasa nggak? Terasa nggak? Ini menyentuh diri kita. Terasa nggak? Kalau kalian merasakan ini, itu tanda. Ini tanda, tapi tanda awal. Bahwa kalian sudah mengalami proses menua dalam keadaan mendewasa. Karena di Quran dikatakan banyak sekali anak-anak kecil yang beruban. Tahu nggak anak kecil yang beruban? Iya, beruban sih iya. Tapi anak kecil. Artinya tidak mengalami proses evolusi. Fisik mengalami proses evolusi. Makin kolot. Tetapi kesadaran tidak mengalami perubahan. Ini yang berbahaya. Makanya orang-orang yang semacam ini di masa tuanya bingung. Rek maut ke bingung.
Ya, koma hirup. Yang kedua, ini ciri yang kedua. Ada keinginan untuk sendirian dan menjauh dari komunitas lama. Begitu seseorang mengalami peningkatan kesadaran, kalau di Quran dikatakan cerita Ashabul Kahfi. Makanya dia itu meninggalkan kebanyakan orang, masuk ke dalam gua yang bisa memberikan keselamatan. Itu sebenarnya proses evolusi kesadaran. Dia tinggalkan kebanyakan orang dan masuk ke dalam gua. Itu sebetulnya cerita tentang perjalanan mengasingkan diri. Karena apa? Karena sudah tidak kuat lagi dengan orang-orang di frekuensi lama. Makanya begitu seseorang sudah mendewasa secara spiritual, maka dia punya keinginan untuk sendirian dan menjauh dari komunitas lama. Untuk para sahabat, kalau tidak mengerti apa yang saya sampaikan, nanti dengar kembali kajian saya tentang menjadi orang asing. Itu ada di YouTube ya, supaya saya tidak mengulang-ulang karena waktu kita terbatas. Apa cirinya? Ciri yang pertama, ketika kesadaran spiritual meningkat, vibrasi atau getaran akan meningkat. Sementara vibrasi atau getaran orang-orang di sekitar kita tidak mengalami itu, maka terjadi kesenjangan. Ngerti maksud saya? Gini nih, kalian meningkat tuh kesadarannya. Sementara orang-orang di sekitar gitu-gitu saja, terjebak oleh ritual, hanya mekanistis kayak robot. Begitu kalian meningkat kesadarannya, kan otomatis getaran, vibrasi, energi kalian sudah bukan energi yang lama lagi. Ada perasaan senjang itu, tidak bisa cocok itu, tidak bisa cocok. Ada nggak perasaan begitu? Nah itu tandanya kalian mendewasa. Itu tanda. Dan jangan kemudian menarik-narik orang di kesadaran rendah ke kesadaran tinggi. Justru kita harus bijaksana melihat mereka. Hati-hati. Karena banyak orang yang tidak bijaksana. Mentang-mentang sudah ma'rifat malah jadi ma'rifat. Ya mulai ya merendahkan orang lain yang tidak sama dengan dirinya. Hati-hati, itu tidak berkesadaran itu namanya. Jadi ada kesenjangan. Nah ketika ada kesenjangan itu otomatis ya ada ketidaknyamanan. Nah oleh karena itu maka akan mencari otomatis teman-teman yang sama frekuensinya. Nah itulah pentingnya sebuah komunitas untuk menyalurkan ya kerinduan itu. Ya. Yang kedua, ciri yang kedua, menghabiskan waktu bersama komunitas lama akan terasa melelahkan. Jadi gini. Di komunitas lama kan kalian nyaman sekali ngomongin orang. Bahkan di tempat ngaji. Ngomongin tas orang. Ngomongin dandangan orang. Jika perlu ustadznya pun diomongin itu. Betul nggak? Itu pecinya ustadz itu kemana? Katanya tiap ceramah nggak pakai peci. Diomongin. Apa aja dikomentarin. Datang yang baru terlambat. Oh, ibu itu terlambat. Jebian. Ada anak kecil yang nangis di pengajian. Marah. Merasa terganggu. Pokoknya baperan lah. Gitu. Nyaman saja di komunitas lama. Karena sama frekuensinya. Begitu memasuki kesadaran baru. Ketemu dengan ibu-ibu yang ya gitulah. Sebetulnya kan saya bukan ngomongin orang, cuman saya nggak gibah kok, cuma nggak nyaman. Gitu, pengen segera meninggalkan, rasanya lelah tinggal di situ. Karena apa? Ada kesenjangan frekuensi. Gitu nggak kalian? Nah kalau gitu berarti tanda sudah mulai mendewasa. Berbanding luruslah dengan uban. Ya. Nah terutama ketika komunitas lama itu memancarkan energi yang negatif, vibrasi yang negatif. Udah terasa banget. Maaf ya, maaf. Misalnya kita memasuki suatu kajian. Kemudian disampaikanlah kajian-kajian tentang pahala, surga, neraka, ya. Yang frekuensinya rendah. Kalau nggak nakut-nakutin, pasti ngiming-ngimingin. Nah gitu. Itu kan teori motivasi yang sangat rendah.
kalian pasti akan merasa lama di situ. Pengen segera bubar. Kenapa? Tidak ada kesejalanan frekuensi. Orang yang sudah ikhlas, yang ibadahnya kepada Allah itu sudah tidak bermuatan lagi, dikasih iming-iming. Coba, kalau ibu bapak melakukan kebaikan, maka Allah akan kasih pahala. Gak nyaman. Pengen cepat pulang. Karena ada kesenjangan frekuensi, gitu. Nah, kalau kalian mengalami kesenjangan itu tanda kalian udah mulai sedikit mendewasa. Seetik. Belum dewasa. Bahkan lebih merasa nyaman menyendiri untuk mengimbangi frekuensi negatif tadi. Jadi kalau orang yang berkesadaran, begitu dia sudah berinteraksi dengan energi negatif, kemudian dia perlu waktu untuk mengasihkan diri, untuk menambah energi positif, untuk mengimbangi yang negatif, udah kadang masuk tadi. Itulah pentingnya meditasi. Picenan. Komo ayo ngajak pasea mah. Sanajan kalian tidak ikut pasea, sedikit pasti terganggu kan. Sudah pasti masuk energi negatif. Nah, perlu sendiri untuk mengimbangi energi negatif itu dengan energi positif. Merasa nyaman dengan orang yang baru dikenal, padahal baru dikenal. Ada kerinduan, tapi dengan yang sudah lama dikenal, sekalipun itu satu darah, sekalipun itu keluarga, kalau tidak ada kesamaan frekuensi, ada kesenjangan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi kerinduan itu memang akhirnya tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa harus rindu. Tolong rindu ya sama saya ya. Gak bisa. Rindu itu harus terjadi karena vibrasi. Karena frekuensi. Karena ada kesamaan frekuensi. Begitu tidak ada kesamaan frekuensi, tidak ada kerinduan. Jadi gak bisa dipaksakan. Ya. Makanya banyak sekali yang mengeluh pada saya. Ayah, kok pasangan saya kelihatannya tidak cinta sama saya. Minta doanya Allah, ayah supaya pasangan saya cinta. Kita masih minta doa. Wiridan katanya supaya cinta. Ya saya kasih ya wiridannya. Wiridannya ya tentu saja. Ungkapkan cinta, jangan memaksakan cinta. Itu wiridanya. Tapi bukan dibaca, ungkapkan cinta, bukan begitu. Ungkapkan cintamu. Makanya hukum semestanya sederhana. Siapa yang mengungkapkan cinta, pasti akan dicintai. Gitu aja. Yang kalian lakukan apa? Memaksakan cinta. Baik, yang ketiga. Tidak lagi tertarik pada hal-hal palsu dan dangkal dalam hidup. Betul? Jadi kalau ada orang ngomong yang palsu-palsu, keyakinan palsu. Ya, surga palsu. Neraka mah gak ada yang palsu. Asli KB. Akhirat palsu. Lailatul Qadar palsu. Nah, ketika ada yang palsu-palsu itu tidak tertarik lagi. Sudah palsu, dangkal lagi. Tidak tertarik lagi. Kenapa? Karena udah tahu yang asli. Sok. Terang tas asli. Dia bisa tahu mana tas palsu. Anak saya itu yang paling besar, Teh Putri. Mau tas kayak apapun kesamaannya dengan yang asli, tetap aja dia tahu itu palsu. Kenapa? Karena dia tahu yang asli. Makanya orang yang senang pada yang palsu, itu tandanya masih palsu. Karena orang yang sudah tahu yang asli, tidak tertarik pada yang palsu. Orang yang senang berbicara kedangkalan itu tandanya masih dangkal.
Karena orang yang sudah masuk di kedalaman, dia tidak tertarik lagi bicara soal yang dangkal-dangkal. Lamun ka laut teh. Di laut masuk eta mutiara. Di mana mutiara teh? Eta Pabalata di pantai. Oh mohon eta teh mutiara. Tuh, karena tidak tahu mutiara. Tertarik pada cangkang mutiara. Tapi orang yang sudah tahu mutiara mah di pantai itu mutiara mah ada di kedalaman. Betul enggak? Iya. Dia tidak akan tertipu. Ulangi. Orang yang masih tertarik pada hal-hal palsu, berarti dia masih palsu. Belum tahu yang asli. Orang yang tertarik pada hal-hal yang dangkal, itu tandanya masih dangkal. Belum pernah menyelami kedalaman. Tetapi pesan dari saya satu. Sekalipun kita sudah tahu kedalaman, kalau kita diajak bicara yang dangkal-dangkal, tetap harus hormat sama mereka yang dangkal. Tidak usah memaksakan mereka harus tahu yang ada di kedalaman. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak ngalamin tidak akan paham. Tetap kita harus menjaga rasa hormat pada siapapun. Lebih tertarik pada hal-hal yang alami, yang tulus, yang bersih, yang penuh dengan kemurnian. Betul nggak? Senangnya yang alami. Tahu alami? Alami itu nggak dibuat-buat, gitu. Alami aja. Kalau mau senyum, alami aja. Nggak usah 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, nggak usah. Ya memang bibirna berat sabelah kumaha. Ya seadanya aja. Alami aja. Karena keikhlasan itu tidak bisa diukur dari simetrinya bibir. Nggak bisa. Jadi alami, tulus, bersih. Kalau datang ke rumah saya, kemudian di rumah saya ngerepotin, nggak usah. Ayah, mohon maaf ngerepotin. Ya memang kok ngerepotin. Nggak usah banyak ngomong gitu deh. Udah aja, bantuin. Piring kotoranmu ya kedapurkan paling tidak, walaupun tidak dicuci ya kedapurkan atuh. Iya mah ayo punten ngerepotkeun, tapi teu ngalakukeun naon. Bika sebelen. Itu namanya. Maaf ya. Maaf. Jadi tertarik pada hal-hal yang alami, tulus, bersih, penuh kemurnian. Selanjutnya, lihat saya semua. Ciri spiritualnya sudah berevolusi, mendewasa, kesedihan yang mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain yang kesusahan. Jadi kalau kalian lihat orang susah, menderita, biasa-biasa wae, komo ngabantu mah ngarasakeun we kasusah batur eueuh. Hayang nyiwit. Kudu diciwit juga namanya tanu kitu. Mengaku sudah dewasa. Mengaku sudah banyak majelis taklimnya. Udah syar'i banget. Tetapi cara memperlakukan orang lain seperti itu. Tidak peduli pada kesusahan orang. Jangan mengatakan kita sudah mendewasa. Sekarang saya mau nanya jujur nih. Ada nggak kesedihan mendalam, mudah hanyut dalam penderitaan orang lain, terutama melihat yang ada nggak? Ada aja, walaupun belum membantu itu udah bagus itu. Lebih bagus lagi, bukan sekedar ada, tetapi ingin membantu meringankan penderitaan orang lain. Karena apa? Semua makhluk hidup itu cuma 2 keinginannya. 1, memperoleh kebahagiaan. Yang kedua, terbebas dari penderitaan. Terima kasih. Terima kasih, apa yang kamu terima kasih. Keren banget. Itu bahasa leluhur kita tuh keren banget. Yang kedua, merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dan misi yang menyelamatkan orang-orang yang menderita. Jadi kita harus masuk dalam misi itu. Jadi saya membuat komunitas namanya Bumi Spiritual Isbatul Yakin. Ada visinya, ada misinya. Dan misi yang paling utama adalah menebar cinta kasih dan kebahagiaan. Menebarkan harmoni dan toleransi. Makanya itu tercermin ya dalam ragunya Mars Isbatul Yakin.
Dan itu sesekali ya kalau lihat YouTube, coba kalian ikut nyanyi. Biar semangat ya. Nggak apa-apa sendiri juga di rumah. Nggak usah nunggu milad. Nyanyi. Selami itu maknanya. Ya. Menebar cinta kasih dan kebijaksanaan. Itu salah satu misinya. Yang kedua apa? Ya, membangun toleransi dan harmoni. Itu. Ayo ikut terlibat di sini. Ikut merasa bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam misi menyelamatkan orang-orang yang menderita. Selanjutnya, ciri yang sudah mendewasa, menua dan mendewasa, mempunyai keinginan yang tinggi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Piraku atuh. Dimanapun kalian tinggal, masa tidak ada sedikit pun keinginan tergerak untuk mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya istilah leluhur kita memayu hayuning bawono. Mempercantik dunia yang sudah cantik. Ayo deh ikut kontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Tanganku sakit dengan kesadaran. Aku teh yang mana? Apakah aku di tangan? Apakah aku sama dengan tangan? Apakah tangan sama dengan aku? Kok ketika tanganku sakit aku terlibat? Jadi aku di mana? Yuk. Tuh, aku bukan tangan. Tetapi aku memiliki tangan. Dan tangan bukan aku. Tapi aku selalu eksis di setiap ciptaannya. Tangan kan ciptaan aku. Berarti aku eksis dalam ciptaannya. Jadi aku teh di mana? Meliputi semua ciptaannya. Tuh, merhatikan lengan anu ke gores bawang ge. Nepi teka Allah. Tepang sareng Allah. Makanya kemanapun kau melingkan wajah, kamu akan selalu mendapati wajahnya Allah. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami makna hidup. Ada keinginan besar untuk memahami makna kehidupan. Ada keinginan besar untuk menemukan dan memahami rahasia alam. Betul? Betul? Makin semangat kan? Ya, kalau kadang-kadang saya kan suka menjelaskan kajian-kajian tertentu pakai ilustrasi tadi, pakai bahasa fisika. Ya itu karena saya ditakdirkan memahami alam. Itulah rezeki ya. Jadi ciri orang yang mendewasa itu merasa haus untuk menemukan kebenaran. Yang kedua merasa haus untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Dicari itu apa sih tujuan hidup saya? Ternyata begitu sudah diulik, oh tujuan hidup saya adalah hidup saya sendiri. Begitu sudah ketemu tujuan hidup, dan tujuan hidup itu adalah hidup itu sendiri, sudah. Tidak mencari tujuan hidup lagi, menikmati hidup aja di sini, saat ini sekarang. The power of now, keren. Baik, lanjut. Nanti silakan dicatat ya. Ciri orang yang sudah mendewasa hypersensitif. Bukan sekedar sensitif, hyper. Sensitifnya luar biasa. 5 indera utama semakin sensitif. Perhatikan saya. Jangankan lihat orang susah, dengar saja orang susah sensitif. Apalagi kalau di samping dengar, lihat juga. Faktanya memang dia susah. Jujur saya mau nanya. Kalian punya nggak sensitivitas semacam ini? Ya punya lah tuh ngebantu ge. Masa enggak? Itu tandanya sudah mulai mendewasa. Ada sensitivitas emosional meningkat. Kadang-kadang dengar orang susah itu bukan sekedar mendengar, tetapi ada emosi yang tersentuh. Di dia aya rasa karunya. Nah apalagi ya. Kalau hipersensitifnya sudah masuk pada intuisi, suara hati, itu akan membuat inspirasi semakin tajam. Makanya jangan heran ya, orang-orang yang belajar spiritual biasanya intuisinya tajam, suara hatinya keras, ya inspirasinya semakin tajam. Itu cirinya. Itu ciri kalau kalian mendewasa. Selanjutnya, kreativitas dan inspirasi terus meningkat. Ini ciri ya. Karena apa? Otak kiri itu logika. Di otak kiri tidak ada kreativitas. Nah otak kanan
itu spiritual. Makanya kalau orang yang memberdayakan spiritualitas dalam dirinya, salah satu cirinya adalah kreatif. Apa? Lihat, kreatif itu apa? Cirinya apa? Mengalir ide-ide yang bagus. Bermunculan, begitu saja ide itu. Lalu ciri orang yang sudah mendewasa secara spiritual adalah menerima diri apa adanya. Dan mulai jujur dengan diri sendiri. Ya. Jadi jujur itu ditandai dengan bebas. Ya. Ada kebebasan, ada kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri. Ya. Jadi tidak ada lagi kungkungan rasa takut. Nggak boleh, itu bukan spiritual. Ya. Mengikuti kata hati dan selalu jujur kepada kata hati. Selanjutnya, keinginan untuk mengenal diri sendiri semakin besar. Betul? Ada nggak di sini dorongan untuk kenal diri saya semakin besar? Ada? Gitu. Tidak berhenti pada pelajaran yang sudah saya berikan. Ada semangat di sini, ada keinginan yang lebih besar untuk mengenal diri sendiri. Semakin penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa dirinya dan sesungguhnya. Ingin mengetahui lebih dalam tujuan yang berada di dunia ini dan makna di balik kehidupan. Ayo kita gali, ya. Karena tidak akan pernah ada batasnya. Jangan merasa kita sudah sampai, ya. Selanjutnya semakin banyak sinkronitas. Itu ciri kalau orang sudah mendewasa. Sinkronitas itu begini, ya. Bertemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Contoh misalkan gini. Baru aja dalam batin menginginkan ketemu dengan saya. Ketemu. Baru saja dalam batin menginginkan, besok akan bareng-bareng dengan si A. Besok bareng-bareng. Ada sinkronitas yang sering disebut dalam bahasa sehari-hari namanya kebetulan. Kalau susah memahami bahasa Inggris, saya terjemahkan dalam bahasa sederhana, kebetulan lah gitu. Kalau resan orang tepang, nah itu sebetulnya kebetulan itu sinkronitas. Padahal nggak ada yang namanya kebetulan, itu karena ada kesamaan frekuensi saja. Gitu. Ya, jadi saya ngajak Kang Iman kemarin ke Garut pulang kampung. Kemudian Ahari bilang pengen diajak ayah. Tiba-tiba diajak, gitu. Itu namanya sinkronitas. Saya nggak ngerti kalau dia pengen diajak, tapi tiba-tiba juga saya pengen ngajak gitu loh. Itu sinkronitas. Nah itu ciri bahwa kita sudah mencapai kemurnian, itu ada sinkronitas. Ya bahasa kitanya kebetulan. Kebetulan saya pengen ke Garut diajak. Gitu, gak apa-apa pakai kebetulan. Tapi intinya sebutnya sinkronitas karena tidak ada yang kebetulan. Kebetulan saya mau umroh, kebetulan ayah guru juga bikin acara umroh. Gitu. Nah kelihatannya kebetulan, padahal itu sinkronitas. Gitu. Jadi kalau dikaitkan lebih jauh lagi, sebenarnya itu hukum tarik menarik. Kembali lagi, like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Itu namanya sinkronitas. Oke, selanjutnya. Nah, ciri orang yang sudah mendewasa, pola tidurnya mulai bagus. Sering bangun di malam hari, tidur di siang hari, itu juga gak masalah. Karena orang ketika tidur nyenyak, itu tanda kualitas hidupnya udah mulai bagus. Nah ini catatan ya, kalau orang susah tidur, apalagi harus pakai obat tidur, itu udah jelas itu amburadul ya spiritualnya. Jelas, nggak usah dipertanyakan, nggak usah cari pembelaan ya. Kalau tidur harus pakai obat tidur, jelas itu ada masalah. Jadi kalau kalian itu di kursi aja ketiduran, bagus spiritualnya. Ini terus terang saya bukan, karena banyak orang yang susah tidur loh. Iya, kalian itu di tempat ngaji aja bisa ngorok, itu bagus. Bagus. Karena bagi orang yang kesadarannya tinggi, tidur itu mengambil energi. Karena apa? Saat tidur itu kan mengistirahatkan pikiran, hening cipta. Dan pada saat tidur itu bermutu, pikiran tidak menghambur-hamburkan energi dari semesta mengalir. Bangun tidur tuh fresh. Maaf ya, saya kalau jam 1 tidur. Siang saya tidur. Saya mengambil energi. Dan setelah itu fresh. Malam terus ya sampai jam berapapun gak masalah. Sehingga malam mudah sekali bangun. Ya. Jadi ini tanda ya. Tanda spiritualitas kalian mendewasa. Gampang sare. Tapi ulah sare wae.
Tapi kalau tidur gampang gitu loh. Karena apa? Banyak orang yang susah tidur loh. Untuk tidur pun harus pakai obat. Dan kalau kalian tidur pakai obat, hati-hati. Berarti saraf-sarafmu itu dilemahkan. Itu bukan solusi. Dan berikutnya akan nagih lagi. Berikutnya setiap mau tidur harus ada obat. Nah sekarang cari penyebabnya. Kenapa saya susah tidur? Jujur pada diri sendiri. Ya, jujur pada diri sendiri. Susah tidur, tidak usah cari alasan. Pasti ada masalah. Cuman kadang-kadang kita sering cari jalan keluar. Tidak cari jalan ke dalam. Karena untuk jujur pada diri sendiri mah hese. Nyalakan batur nu gampang. Gitu. Ini catatan ya. Catatan dari saya. Ayah kadang-kadang saya siang tidur nikmat. Itu bagus spiritualnya. Udah bagus. Malah mengkomong, bagus sekali. Karena gini, tidur yang bermutu itu tidak usah lama. Ya. Saya tuh kalau tidur, plek, udah tidur. Kadang-kadang nggak pernah mimpi, tidur tuh nikmat gitu. Nah itu ciri ya, ciri udah selesai. Hati-hati ya. Kalau tidur saja masih mikir, itu belum selesai. Kalian tidur aja mikir, komo teu sare. Tidak tertarik untuk khawatir berlebihan, ini ciri orang dewasa. Tidak tertarik untuk khawatir berlebihan dan bertindak berdasarkan cinta dan ulas asih. Jadi sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Awas ya, yang saya maksud bukan tidak peduli, bukan. Sudah tidak berlebihan lah untuk khawatir terhadap segala hal. Kenapa? Ada kata-kata yang sangat bagus ya. Menghina Allah itu tidak usah menginjak kitab sucinya. Ragu saja, takut saja akan hari esok itu sudah menghina Allah. Jadi nggak usah. Ya, makanya tadi saya bilang semua buah penderitaan, buah kesenangan serahkan pada Allah. Lillah, billah, bismillah, alhamdulillah. Ya. Nah, bebas dari perasaan khawatir, bebas dari perasaan-perasaan negatif karena pikiran sudah positif, merasakan kebahagiaan, kedamaian dan sukacita. Doakan semoga semuanya menua dalam keadaan mendewasa. Ya toh? Cirinya apa? Cirinya semakin menua semakin sejahtera lahir batin. Karena kalau orang semakin menua semakin sengsara lahir batinnya. Sudah lahirnya sengsara tambah batinnya juga semakin menderita. Itu tanda ada yang salah dalam kehidupannya. Tentu semuanya ingin menua dalam keadaan dewasa. Setuju? Baik, itu yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, demikianlah kajian dari guru kita semua. Semoga kajian ini menjadi jalan kebaikan bagi kita semua dan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Serta jangan lupa like video ini, komen doa-doa dan harapan kalian pada kolom komentar, serta subscribe channel ini agar berkembang dan menyajikan konten yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan dari kami Ya Rob TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.